Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali berjumpa dengan saya Sunarif dari Forum News Network dan saya kali ini akan mengajak Anda berbincang lagi dengan manusia merdeka Bung Said Didu. Assalamualaikum Bung Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebagai orang yang concern dengan dunia pertanian, saya kembali akan mengajak Anda bicara soal impor beras. Ini karena lagi rame di media itu bahwa Presiden Jokowi kan kemarin menyatakan bahwa tidak akan ada impor pada tahun 2000 sampai bulan Juni impor beras ya. Dan kemudian yang rupanya saya juga luput dari perhatian tuh. Banyak memperhatikan, beliau bilang bahwa dalam 3 tahun terakhir ini kita tidak pernah impor beras. Tapi data-data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan data sebaliknya. Jadi orang kemudian menyebut bahwa Presiden Jokowi berbohong nih soal impor beras. Ini agak berat nih kalau seorang presiden disebut berbohong mengenai data, apalagi kemudian data yang tersaji itu data resmi dari pemerintah juga kan agak serius ini, Bang Said itu. Saya pikir nggak serius juga. Oh gitu? Karena sudah sering melakukan hal seperti itu. Waduh, masa sih? Menurut saya presiden kalau udah bohong atau gini, mungkin gini lah bahasanya, bukan bohong, tapi stafnya lah yang salah memberi data gitu ya. Ya, tapi kalau pemimpin menelan masukan tanpa menganalisis lagi, itu namanya ya agak kurang kemampuan gitu lah kira-kira. Jadi kita mulailah tahun 2012 kan mobil SMK kan. Itu juga ya akan bohong-bohong juga. Malah saya menyatakan saya masih bercita-cita membuat patung kebohongan itu mobil SMK. Oke. Nah, terus ekonomi meroket dan lain-lain lah, banyak sekali hal-hal yang bertolak belakang. Jadi ya biasa-biasa saja. Biasa. Ya. Saya mungkin memilihnya bukan presiden berbohong, tapi presiden tidak bicara dengan data yang sebenarnya. Karena kalau beliau menyebut bahwa dalam 3 tahun terakhir ini tidak pernah impor beras, itu ternyata sepanjang periode kepemimpinan beliau itu memang impor beras terus, bahkan sebenarnya sejak tahun 2000 ya, itu kita impor beras. Tetapi pada tahun 2018 nih kalau saya baca datanya gede banget ini, tinggi sampai 2.250-an sekian gitu ya impor beras kita. Jadi artinya sebenarnya orang semuanya jadi berpikir-pikir nih kemarin ketika Pak Jokowi bilang bahwa sampai bulan Juni tidak akan ada impor beras, orang bisa ngartikan, nah kalau gitu jangan-jangan kalau beliau bilang tidak sampai Juni berarti sebelum Juni udah ada impor beras dong. Sampai bulan Juni ya udahlah, dengarkan saja. Jadi dengarkan saja menurut saya. Tapi yang jelas Pak Mas Hersu, isu impor beras sudah mematikan petani karena harga gabah kering panen dari 4.400 turun ke 3.000 rupiah. Jadi sudah isu itu sudah membunuh petani. Jadi menurut saya pernyataan bahwa sampai dengan Juni tidak akan mengimpor beras, artinya ini kan sekarang April, Mei, tinggal 2 bulan. Jadi sebenarnya itu persiapan 2 bulan juga, kelihatannya memang persiapannya 2 bulan. Jadi memang menurut saya hanya melegalkan terhadap bahwa akan mengimpor bulan Juni gitu kan. Mungkin juga kalau dibiarkan bulan Juni juga masuknya. Oh gitu ya. Jadi memang begitu ngomong impor itu tidak langsung bisa beras datang ya. Jadi presiden nggak salah dong kalau kayak gitu, sampai bulan Juni tidak akan ada impor, itu betul gitu ya. Menyatakan impor tahun 2021 dipersiapkan dan akan masuk bulan Juni, kira-kira bahasa jujurnya begitu. Bahasa jujurnya begitu. Ya. Oke, ini menarik sekali karena orang kemudian banyak menuntut Menteri Perdagangan mundur karena sebenarnya kan beliau sendiri sempat ngomong di depan DPR, kalau saya salah soal ini saya siap mundur. Tapi kalau seperti yang Anda katakan tadi sampai ternyata memang persiapannya 2 bulan dan 2 bulan Juni baru masuk, berarti nggak salah dong Menteri Perdagangannya ya. Jadi saya katakan bahwa tidak mungkin Menteri Perdagangan menyatakan mengimpor beras tanpa sepengetahuan Bapak Presiden. Itu tidak mungkin. Logikanya tidak mungkin sama sekali. Dan tidak mungkin Menteri Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian, juga menyatakan hal yang sama. Nah, dapat tekanan dari publik dan termasuk dari partainya, akhirnya goyang. Saya sedih saja melihat Pak Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan jadi korban
dari ketidakkonsistenan kebijakan arahan. Nah, itu saya pikir itu adalah gaya kepemimpinan yang menurut saya memberikan arahan satu persatu kepada anak buah yang mungkin berbeda-beda, akhirnya untuk membuka peluang bahwa kalau ditekan maka bisa ngeles atau berubah kebijakan. Kira-kira itu yang terjadi. Nah, kemarin kan selain menyatakan tidak akan impor beras, Presiden Jokowi menyatakan akan membeli gabah dari petani, Bulog yang diminta beli dan uangnya diminta disediakan oleh Menteri Keuangan. Menurut Anda sendiri, Anda yakin juga bakal terrealisasi atau cuma janji surga aja? Seharusnya Bulog memang melakukan hal seperti itu. Sebenarnya Bulog itu, nah yang memang menarik, Mas Hersu, adalah satu-satunya penugasan yang tidak diberikan uang adalah pembelian gabah dan beras petani. Satu-satunya penugasan yang tidak diberikan uang. Penugasan umpamanya BBM bersubsidi itu disiapkan uangnya di APBN. Ya. Subsidinya, pupuk juga disubsidi disiapkan. Jadi memang agak menarik bahwa Bulog itu untuk membeli gabah petani tidak disiapkan anggarannya. Jadi baru sekarang menyatakan itu. Nah, jadi kalau rugi itu Bulog yang menanggung. Seperti impor 2018 itu kan Bulog dipaksa tanda kutip dan sudah teriak saat itu tidak mau mengimpor kan. Akhirnya kan tersisa dulu menyatakan 2 juta ton di dalam di dalam gudang. Sekarang yang harus dihancurkan loh, karena nggak bisa dimakan lagi, nggak bisa diapa-apain lagi, ratusan ribu ton. Angka yang saya dapat itu sekitar 300.000 ton. Itu nilainya triliunan. Jadi, seperti ini siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab terhadap Nah, yang menarik Mas Heru, yang saya ingin pertanyakan adalah bahwa Bulog akan Juni akan mengimpor. Saya mengikuti sekarang panen, saya baru monitor di kampung saya tuh ada yang panen baru Mei, akhir Mei. Jadi kira-kira panen ini agak mundur itu mulai sekarang sampai bulan Mei. Nah, bulan Mei ini harusnya sebulan itu Bulog membeli ini dan menampungnya. Kalau Bulog bisa menampung sekitar 2 juta ton dari petani. Nah, saya pikir tidak perlu impor. Dan saya sudah melihat analisisnya Bulog bahwa akan ada hampir sampai tahun 2021 itu stok Bulog itu 1 juta rata-rata, 1 juta ton stok Bulog. Dan itu stok aman sebenarnya. Nah, stok aman 2 juta ton itu kalau stok untuk kelihatan paceklik. Nah, kita harus paham Mas Hersu sekarang, ini kan kebijakan beras agak aneh sekarang. Ada namanya harga eceran tertinggi. Harga eceran tertinggi, tapi tidak ada harga pembelian terendah. Jadi maksudnya begini, harga eceran tertinggi tidak boleh orang menjual beras, petani menjual beras di atas harga tersebut. Tapi lucunya tidak ada berapa harga jual petani yang paling rendah yang harus dibeli Bulog atau dibeli masyarakat. Jadi kalau ada pedagang menjual beras lebih dari harga HET, maka itu ditangkap polisi. Tapi atau petani menjual berasnya di atas harga HET, maka ditangkap polisi. Tapi kalau orang membeli gabahnya petani di bawah harga minimum, tidak diapa-apain. Jadi agak aneh gitu. Jadi petani nggak boleh kaya, tidak boleh menikmati hasil. Agak aneh kebijakan. Idealnya harusnya ada harga jual terendah dan jual tertinggi gitu ya, mesti patokannya ya harusnya. Iya, jadi itu kan harga patokan namanya. Shadow price, harga patokan, harga pembelian pemerintah. Jadi begini Mas, dulu tuh namanya harga beras tertinggi itu kalau lebih tinggi, petani tidak pernah dilarang menjual lebih tinggi. Yang melakukan operasi pasar adalah Bulog supaya turun harganya. Jadi tidak boleh dilarang, ya kan? Nah, kalau ketinggian maka Bulog melakukan operasi pasar. Sekarang itu ditangkap. Nah, harga patokan paling bawah, harga gabah dan beras itu kalau lebih rendah, harga pembelian pemerintah namanya, HPP, harga pembelian pemerintah, kalau lebih rendah dari situ, maka Bulog harus membeli. Kalau lebih tinggi dari harga HPP, harga di petani HPP, itu
maka tidak boleh, Bulog tidak boleh membeli kalau lebih tinggi. Kalau lebih rendah maka boleh, Bulog wajib membeli. Wajib membeli. Jadi memang aman sekali. Sekarang enggak ada sama sekali, enggak ada perlindungan terhadap petani. Oh, jadi dulu orientasinya betul-betul supaya petani tidak menjual terlampau rendah, begitu ya malahan? Ya. Tidak boleh. Jadi tidak boleh kalau umpamanya begini. Umpamanya harga patokan pemerintah 4.000. Tahu-tahu harga pasar 4.500, maka Bulog tidak boleh membeli. Oke? Maka biarkan petani menikmati keuntungannya. Kalau turun di bawah 4.000, maka Bulog wajib membeli. Itu dulu. Ya. Nah, yang sekarang tidak ada itu. Tidak ada, justru tidak boleh petani menjual mahal, ditangkap polisi kalau menjual mahal. Oke. Nah, jadi bayangkan, petani tidak boleh menjual mahal, tapi tidak dilindungi kalau harga anjlok. Ya, pertanyaan saya, kalau tadi tidak dianggarkan dana untuk membeli gabah dari petani, instruksi Pak Presiden kepada Bu Sri Mulyani dari mana anggarannya diambil? Nah, itulah saya katakan Bu Sri Mulyani sekarang sudah mulai pusing tuh, karena muncul ide bahwa cari uang, padahal utang udah banyak sekali gitu kan. Seperti halnya kemarin kan awalnya Mas Hersu ingat bahwa awalnya pada saat APBD 2021 disusun, itu kan vaksin tidak gratis, itu digratiskan, maka beban anggaran naik. Jadi itu karena tidak konsisten sama sekali gitu. Ya. Dan kalau ini kan memang anggaran keuangan negara itu semua harus terencana ya, tidak bisa tiba masa tiba akal gitu kalau dalam peribahasa ya. Kayak sopir angkot tiba-tiba mau berhenti, mau belok itu nggak bisa kan, seperti itu ya? Nggak bisa. Nah, tapi lucunya sekarang karena Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 memberikan kebebasan pemerintah, tidak lagi pembahasan DPR. Iya. Tidak lagi pembahasan, dulu kan ada pindah 1 miliar saya itu dibahas DPR, sekarang nggak ada maunya pemerintah. Jadi saya kurang apa lagi. Jadi pemerintah ini enak sekali gitu tanpa diawasi oleh DPR. Ya. Mau nambah utang boleh. Tanpa pengetahuan DPR. Ya. Wah, ini merdeka sekali ya. Jadi pemerintah sekarang bebas merdeka gitu. Seperti sopir mikrolet yang bisa mau berhenti sepanjang jalan bisa gitu ya. Oke, saya tertarik dengan statement dari Kementerian Pertanian. Ini katanya terbuka peluang Indonesia mengekspor beras. Nah, saya kaget-kaget karena yang saya tahu selama ini Indonesia itu impor. Nah, apakah mungkin Indonesia melakukan ekspor beras ini dalam situasi sekarang ini, Bang Saididu? Mungkin Anda bisa seperti gambaran apa sih produksi beras di Indonesia dan potensinya seperti apa? Saya jujur menyatakan berat, tapi kalau untuk politik bisa. Masih ingat? Ya. Beberapa tahun lalu Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengekspor bawang merah dari Tegal. Upacara. Sekali. Habis itu kacau semua. Masih ingat dulu bahwa mengekspor jagung. Upacaranya ada, tapi sustainability-nya nggak ada. Jadi itu politik. Nah, sekarang bagaimana dengan beras? Nah, apakah ada peluang? Saya katakan peluangnya kecil sekali karena pertumbuhan penduduk sekarang kita menjadi tinggi, konsumsi tidak naik, sementara penambahan luas lahan tidak terjadi, produktivitas juga mandek, tidak naik sama sekali. Ingat dulu waktu tahun 80-an itu produktivitas dari 2,5 juta ton menjadi 4 juta ton, PB5 namanya dulu, IRI PB5. Kemudian sekarang menjadi 8 ton per hektar di kampung saya Pindrang, itu 7 sampai 8 ton per hektar gabah. Sekarang itu tidak pernah naik lagi sama sekali karena penelitian untuk pertanian diabaikan betul-betul, tidak berjalan. Nah, saya tidak melihat ada peluang itu. Saya bicara dengan angka sekarang. Produksi kita itu maksimum kalau iklim bagus sekali, tidak ada hama, itu kira-kira beras ya. Beras itu kira-kira 31 juta. Itu bagus sekali. Beras ya. Kemudian kalau jelek kali per tahun. Kalau jelek sekali itu bisa 27 juta ton. Jadi variasinya sekitar 5 juta ton. Nah,
konsumsi bisa dia sekitar 29-30 juta ton per tahun. Jadi kalau ada yang menyatakan mau mengekspor, memang bisa kalau dalam waktu setahun kebetulan berlebih. Tapi tahun berikutnya biasanya pertanian itu, padi itu biasanya kalau sukses tahun ini biasanya agak gagal tahun berikutnya. Itu biasanya selalu. Jadi menurut saya surplus yang terjadi itu surplus pada saat waktu-waktu tertentu saja, bukan surplus sebenarnya. Gitu. Nah, karena kalau surplus itu biasanya surplus terus, kayak Vietnam, Thailand itu surplus terus, nggak pernah. Nah, kita kadang-kadang minus, makanya pernah mengimpor 2 juta ton. Jadi saya menyatakan sangat bahaya kalau mencoba mengekspor, kecuali untuk politik ya. Untuk politik pernah kita dulu untuk politik. Nah, kalau diekspor, pilihannya adalah lebih baik Bulog menampung menjadi stok beras nasional untuk disimpan untuk menghadapi apabila gagal panen. Karena biasanya produksi pasti turun pada saat lebih. Dan biasanya lebih itu biasanya hitungan saya tuh hanya mungkin 31 juta ton mungkin sekali dalam 5 tahun. Itu terjadi. Sekali dalam 5 tahun. Sisanya rata-rata 2 kali itu di bawah. Kena hama macam-macam. Jadi saya menyatakan bicara dari angka, kalau tidak ada perluasan lahan besar-besaran dan tidak ada peningkatan produktivitas, maka pemikiran ekspor beras adalah pemikiran politik. Oke. Bukan pemikiran realistis. Jadi artinya memang pandai-pandai kita bagaimana mengelola panen dari tahun ke tahun yang fluktuatif tadi gitu ya. Itu pun hanya untuk kebutuhan dalam negeri saja ya, dan dalam waktu tertentu memang dibutuhkan untuk impor. Ya, saya pikir ya kan ngimpor juga kan disimpan di gudang. Dan biasanya kalau simpan di gudang tuh satu tahun sih nggak terlalu masalah, nggak terlalu masalah. Yang masalah beras impor tuh mungkin saja di negaranya sudah simpan setahun masuk ke Indonesia ya sudah hampir rusak, maka rusak di Indonesia. Ya, oke, baik, terima kasih Bang Said Didu. Jadi sekali lagi Anda nggak kaget ya kalau Pak Jokowi menyatakan bahwa 3 tahun ini tidak impor, tapi data BPS menyebutkan sebenarnya kita masih terus impor gitu. Jadi saya bilang begini Mas Ersu, kelihatannya mungkin laporan ke Bulog Buas menyatakan Pak Presiden, Bulog sudah tidak mengimpor selama 3 tahun. Nah, disangkanya Bapak Presiden itu impor tuh hanya Bulog. Sehingga dia menyatakan karena Bulog tidak mengimpor, maka menyatakan Indonesia tidak mengimpor. Makanya itu kira-kira yang terjadi. Itu kira-kira yang terjadi. Makanya jadi pemimpin itu memang harus agak pintar juga. Oke. Baik. Oke, terima kasih Bang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.